mulailah iblis menghiasi ibadah-ibadah kita. Apa yang iblis kerjakan? Yang pertama, riya. Memasukkan riya dalam hati kita. Apa riya? Secara bahasa, ra'a yara bermakna dia melihat. Ditambah dengan alif setelah ra, ra'a yurai, maka maknanya adalah memperlihatkan. Tak kala orang taat, dia sholat, dia perlihatkan ke orang lain bahwa dia orang yang taat. Tak kala orang membantu yang lain, dia perlihatkan supaya dia mendapatkan pujian, dia orang yang baik. Tak kala orang berbagi-bagi sembako, ingin mendapatkan pencitraan diri. Maka inilah penyakit yang pertama yang iblis tiupkan dalam diri kita. Yang kedua, sum'ah. Apa sum'ah? Sisi bahasa sami'a yasma'u itu artinya mendengar, ditambah dengan tasdid pada huruf mim, sama'a yusammi'u, artinya memperdengarkan. Tak kala dia malam dirikan tahajud, tidak ada orang yang melihat, namun esoknya dia ceritakan kepada orang lain, alangkah indahnya tahajud semalam kami sampai pagi, sampai orang tahu tujuannya adalah ingin mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain. Maka hari ini teknologi yang terus berkembang, tak kala orang mulai taat, dia foto, dia share melalui Instagram, WA kawan-kawannya, dan seterusnya. Ingin apa? Mendapatkan pujian. Jamaah-jemaah yang Allah muliakan, seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bercerita, bainama nahnu natazakkar al-Masih Dajjal. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kami para sahabat berbagi cerita bagaimana dahsyatnya Ad-Dajjal itu menyesatkan manusia. Dajjal mampu menurunkan hujan, Dajjal mampu menghidupkan yang mati. Maka akan banyak orang tertipu dengan Dajjal. Tak kala para sahabat bercerita ini, Nabi datang dan Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum mindi dengan Masih Dajjal. Wahai para sahabat, kata Rasulullah, kalian tahu enggak, ada yang lebih dahsyat, yang lebih saya takutkan akan menimpa kalian. Dan kelebihan itu, ketakutan itu melebihi khawatirnya saya, kata Nabi, kalian ditipu, disesatkan oleh Al-Dajjal. Para sahabat tercengang, begitu dahsyatnya Dajjal menyesatkan manusia. Namun Nabi sampaikan, ada yang melebihi Dajjal. Kompak sahabat bertanya, kulna bala ya Rasulullah, ya Rasul, kami mau disampaikan. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafiyyu, syirik yang tersembunyi. Lantas Nabi rincikan, apa makna syirik yang tersembunyi? Yakumur rajulu yusalli, orang mendirikan salat, fayuzayyinu salata, dia perindah salatnya, min nazri rajulin, supaya dilihat orang lain, supaya dia dikatakan orang yang taat, orang yang saleh. Jamaah-jemaah yang Allah muliakan, pertanyaan yang kedua adalah, kenapa baginda Rasulullah sangat takut, sangat khawatir riya, sum'ah menimpa kita? Yang pertama jawabannya, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam surah An-Nisa 142. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang yang munafik itu berusaha menipu-nipu Allah, sesungguhnya Allah menipu mereka. Lantas Allah merincikan siapa orang yang munafik itu. Yang pertama kata Allah, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang malas dirikan salat itu adalah orang munafik. Kalaupun mereka salat ria'an 'alan nas,
mereka ria, ingin menampakkan kepada orang yang lain. Artinya orang yang ria, orang yang sum'ah, hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Yang ketiga kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kecuali hanya sedikit. Maka orang yang ria, orang yang sum'ah, Nabi khawatir karena Allah menempatkan sama dengan orang-orang yang munafik. Yang kedua, Al-Baqarah 264. Itu kembali Allah sampaikan, orang yang beribadah, yang beramal soleh karena riya dan sum'ah, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak dapat apa-apa. Sudah capek beribadah, capek beramal, namun di sisi Allah tidak punya nilai apa-apa. Artinya tidak mendapatkan pahala. Dan bahkan yang lebih dahsyat Nabi jelaskan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, man qama maqama riya'in wa summa samma'ahu Allahu wa ra'ahu, orang-orang yang ditimpa penyakit ria, penyakit sum'ah, maka akan Allah hinakan orang itu nanti di akhirat. Bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang ria dan sum'ah? Nabi dalam hadis yang agak panjang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Sabda Rasulullah, awalun nas yuqda yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah akan hisab setiap makhluk Allah ini. Pertanyaannya, siapa yang pertama yang Allah hisab? Dalam hadis ini Nabi rincikan, awalun nas yuqda yaumal qiyamah, nanti orang yang pertama yang Allah hisab pada yaumul hisab adalah rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid Allah panggil di saf yang pertama. Allah tampakkan kemuliaan untuk orang ini. Kalau engkau mati syahid, kata Allah, ini tempatmu surga, ini kemuliaan-kemuliaan untukmu. Sampai yang mati syahid paham betul di mana Allah akan letakkan yang mati syahid. Lantas Allah bertanya, pamaza amilta, apa yang engkau amalkan? Kata orang yang mati syahid ini, wallahi, demi Allah, sepanjang umur saya pakai ya Allah untuk membela agamamu, sampai saya mati dalam membela agamamu. Allah yang paham betul, yang maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong, engkau mau berperang supaya orang bilang engkaulah pemberani. Orang memuliakanmu, memuliakan keluargamu, kemuliaan-kemuliaan itu kata Allah sudah engkau dapatkan dunia. Pasuhiba ala wajhi, orang ini Allah balik, wajahnya di bawah, kakinya di atas, wa ulqiya ilan nar, Allah lemparkan neraka. Orang yang kedua yang Allah panggil dia menghisab adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allama, sejak kecil dia belajar ilmu, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Begitu dia punya ilmu, dia ajarkan orang lain sampai dia mati dalam mengajarkan ilmu. Allah panggil di kelompok yang kedua. Allah tampakkan kemuliaan. Kalau engkau ahli ilmi, kata Allah, ini surgamu, ini kemuliaan untukmu. Sampai ahli ilmi ini paham betul di mana tempat yang akan dia tempati. Namun kembali Allah bertanya, pamadza amilta, apa yang kau amalkan? Kata orang ini, ya Allah, sejak kecil, sepanjang umur saya habiskan belajar ilmumu. Tak kala saya punya ilmu ya Allah, saya ajarkan hamba-hambamu supaya taat kepadamu. Sampai saya mati ya Allah dalam mengajarkan ilmu. Kembali Allah yang maha tahu apa yang ada di hati manusia. Kata Allah, kazabta, engkau bohong. Engkau mau belajar ilmu supaya orang bilang kamulah alim, dran ke ustad, dran ke tengku, dran ke alim ulama, dran ke pak kiai.
engkau ajarkan ilmu supaya orang memujimu. Alangkah banyaknya ilmumu, alangkah baiknya dirimu, sampai engkau pasang tarif, kata Allah, diundang ceramah, diundang mengajarkan ilmu, engkau pasang tarif. Kemuliaan-kemuliaan itu, kata Allah, sudah engkau dapatkan dunia. Fasuhiba ala wajhi, kembali orang ini, Allah balikkan wajahnya di bawah, kakinya di atas, diseret, dilemparkan ke neraka. Yang ketiga yang Allah panggil di yaumul hisab dalam hadis ini adalah rajulun ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ada orang sejak kecil dia belajar Al-Qur'an sampai dia hafal Al-Qur'an. Dia bacakan Al-Qur'an, dia ajarkan orang lain Al-Qur'an. Allah panggil di kelompok yang ketiga. Allah tanya, "Madza amilta?" Apa yang engkau amalkan? Kata orang ini, "Ya Allah, Nabimu ajarkan kami, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang ajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Saya, ya Allah, saya amalkan itu, ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau menghafal ayat-ayatku, kata Allah, supaya orang memujimu. Engkaulah hafid Al-Qur'an. Engkau lantunkan ayat-ayatku, kata Allah, supaya orang memujimu. Alangkah indahnya suaramu. Engkau dimuliakan. Kemuliaan itu, kata Allah, sudah engkau dapatkan dunia. Lagi-lagi ahli Quran ini Allah balikkan wajahnya di bawah, kakinya di atas, dilemparkan ke neraka. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kelompok yang keempat yang Allah panggil di yaumul hisab adalah rajulun wasa'ahu rizqa wa anfaqa kulla ma alaihi fisabilillah. Orang yang Allah lapangkan rezekinya, orang kaya, dan semua hartanya dia infakkan, dia sedekahkan, dia wakafkan di jalan Allah. Kembali Allah bertanya, apa yang engkau amalkan? Kata orang ini, ya Allah, alhamdulillah, engkau lapangkan rezeki saya, dan saya, ya Allah, semua titipanmu itu, harta yang engkau titipkan, saya sedekahkan, saya infakkan, saya wakafkan. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau mau sedekah, mau berinfak, mau berwakaf supaya orang memujimu. Dranke yang dermawan, dranke orang yang god. Pujian-pujian itu, kata Allah, sudah engkau dapatkan dunia. Lagi-lagi orang ini Allah seret, Allah lemparkan neraka. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bukankah 4 model ini, 4 golongan ini dalam kacamata kita orang-orang yang terbaik, orang yang pahlawan membela agama, orang yang mengajarkan ilmu karena banyak ilmunya, orang yang membacakan ayat Al-Quran karena bagus bacaannya dan banyak hafalannya, orang yang banyak bersedekah namun karena ada unsur riya, karena ada unsur sum'ah, ingin dipuji, orang ini Allah lemparkan ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita dalam beribadah tidak hanya lengkap rukunnya, lengkap syaratnya. Walaupun lengkap rukun, lengkap syarat, namun ketika tidak ikhlas, maka ibadah itu tertolak. Maka tak kala kita menghadirkan ikhlas dalam setiap ibadah kita, tengok yang Nabi berikan keutamaannya, man kanatil akhirah hammahu, orang yang mampu beramal saleh, beribadah dengan ikhlas, yang pertama kemuliaannya adalah waja'ala ginahu fi qalbi, maka Allah akan berikan rasa cukup, rasa kaya di hatinya, qanaah. Yang kedua, wajama'a syamlah, setiap kita ini punya masalah. Bagi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, kata Rasulullah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan yang lebih dahsyat, orang-orang yang ikhlas, kata Rasulullah, wa atathu dunya wa hiya ragimah, dunia datang mencarinya, enggak sibuk mencari dunia.
Bagaimana maknanya? Bagi orang-orang yang ikhlas, dunia datang mencarinya. Seorang sahabat membuktikannya. Namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Tak kala Abdurrahman bin Auf mendengarkan hadis, Allah akan minta pertanggungjawaban umurnya, sehatnya, ilmunya, dan hartanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya, khawatir walaupun Nabi sudah sampaikan di antara penghuni surga, namun beliau khawatir masuk surganya itu di posisi yang paling terakhir. Maka Abdurrahman bin Auf berdoa, seandainya Abdurrahman bin Auf hidup di tengah kita hari ini, mungkin kita akan katakan Abdurrahman bin Auf kapungo. Apa doa beliau? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah berikan saya kehidupan yang miskin. Semua kita berdoa diberikan kehidupan yang cukup, yang kaya. Abdurrahman bin Auf doanya adalah, ya Allah berikan saya kehidupan yang miskin. Wa amitni miskinan, wafatkan saya dalam keadaan miskin. Dan Abdurrahman bin Auf tidak hanya berdoa, berusaha untuk miskin. Kita hari ini bekerja siang malam berusaha untuk kaya, untuk cukup. Namun Abdurrahman bin Auf berusaha bekerja untuk miskin. Di tahun ke-9 Hijriah pecahlah perang Tabuk melawan Imperium Romawi. Rasulullah kumpulkan para sahabat, kita butuh biaya yang banyak untuk perang ini. Abdurrahman bin Auf sumbangkan hartanya 200 emas uqayyah. Berapa nilainya itu? 1 uqayyah sama dengan 31,75 gram emas. Untuk mudah kita hitung, 1 uqayyah itu 30 gram. Artinya 1 uqayyah itu 10 mayam. Kalau harga mayam emas hari ini 3 juta rupiah, kalikan 200 untuk perang Tabuk ini, Abdurrahman bin Auf sumbangkan hartanya 6 miliar. Berangkatlah para sahabat perang Tabuk yang makan waktu hampir 2 bulan. Setelah perang Tabuk pulang ke Madinah, para sahabat mendapati pohon-pohon kurma mereka nggak sempat dipetik, buahnya pada busuk. Semua orang mengeluh, kami punya kebun kurma, kami punya pohon kurma, namun buahnya pada busuk, kami nggak ada hasil. Abdurrahman bin Auf ambil kesempatan ini untuk jadi miskin. Beliau umumkan, yang punya kurma busuk antarkan ke rumah saya beli dengan harga yang normal. Semua orang antarkan kurmanya ke Abdurrahman bin Auf, sampai Abdurrahman bin Auf punya gudang kurma busuk. Semua orang senang dapat uang harga kurmanya. Abdurrahman bin Auf juga senang, dia punya kesempatan menjadi orang yang miskin. Jamaah Jum'ah, apa yang terjadi? Allah turunkan wabah penyakit di Yaman yang obatnya itu adalah kurma busuk. Sampai Raja Yaman mengirim menterinya menjumpai Abdurrahman bin Auf untuk beli kurma busuknya, sampai dihargai 10 kali lipat dari harga yang beliau beli. Kalau kita hari ini pukul kening kita karena kita gagal, karena kita miskin, namun Abdurrahman bin Auf pukul keningnya gagal menjadi orang miskin. Kenapa? Karena berbuat ikhlas karena Allah. Maka mari, sebelum Ramadan ini dan Ramadan nanti, sebelum kita beramal, ceklah hatinya. Sudahkah kita ikhlas karena Allah? Tak kala kita beramal, kembali cek hati kita. Sudahkah kita ikhlas beribadah karena Allah? Setelah kita beribadah, kembali cross cek hati kita. Sudahkah ibadah yang kita tunaikan ini ikhlas karena Allah? Semoga kita semua jadi hamba-hamba Allah yang beribadah, beramal selalu dengan ittiba dan keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wastaghfiruhu innahu huwa laghafurur rahim.